Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pembahasan soal pakai 4 pada ujian kompetensi keahlian di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini sudah ada soal UKK-nya, di mana untuk topologinya nanti akan seperti ini. Di sini terdapat 1 buah access point, 1 buah router, 1 buah switch, 1 buah laptop sebagai klien LAN, dan 1 buah smartphone sebagai klien dari hotspot. Untuk mengetahui bagaimana cara konfigurasinya, silahkan teman-teman simak video berikut sampai selesai. Siapkan 1 buah router, 1 buah switch, dan 1 buah switch. Dan tak lupa pula juga siapkan 4 buah kabel UTP strike. Jadi di sini sudah terpasang, di mana port Ethernet pertama itu terhubung ke internet. Kemudian di Ethernet kedua itu kita akan hubungkan ke switch port LAN. Kemudian Ethernet ketiga itu kita akan hubungkan ke access point sebagai port untuk hotspot, dan untuk di Ethernet keempat ini kita hubungkan ke laptop untuk konfigurasi router board tersebut. Jadi langkah pertama kita akan konfigurasi access point. Jadi silahkan teman-teman reset terlebih dahulu access point-nya. Kemudian pastikan di sini jangan dulu hubungkan ke port LAN. Kita akan konfigurasi dulu secara wireless ya. Access point-nya kita akan atur secara wireless. Baik, setelah mereset access point, kita connect ke WiFi. Di sini sudah ada TP-Link AP3512 sesuai. Kemudian silahkan dikonekkan dan masukkan password. Di situ ada password atau PIN-nya 95097824. Kita next. Oke. Sambil melihat juga di bagian network connection, di sini sudah ada WiFi TP-Link AP3512. Jika sudah terbaca seperti ini, silahkan masuk di Google pencarian. Silahkan ketik TP-Link ap.net, tplinkap.net. Oke, sudah muncul seperti ini. Jika muncul, silahkan ketik username admin huruf kecil semua, passwordnya juga admin huruf kecil semua, kemudian login. Di sini kita pilih next. Di sini kita next saja, tidak usah ganti password loginnya. Di sini access point modenya. Dan bagian ini silahkan sesuaikan dengan soal yang ada. Sesuai dengan soal, di sini SSID nama peserta @proxy UKK. Jadi kita tandai, ini yang akan kita ubah. Silahkan diubah di sini ya. Contohnya misalkan lab_tkj @proxy UKK. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan namanya. lab_tkj @proxy UKK. Kemudian di bagian password kita hilangkan passwordnya dan kita disable ya. Jadi kita tidak pakai password karena nanti otomatis akan login menggunakan router tersebut. Jadi kita akan konfigurasi di bagian router untuk loginnya. Jadi setelah ini kita pilih next. Di sini biarkan dia DHCP. Jadi biarkan di sini DHCP ya teman-teman, karena nanti akan otomatis mendapatkan IP sesuai dengan yang kita konfigurasi di router board. Kalau sudah, kita pilih next. Di sini sudah dijelaskan access point, ini SSID-nya dengan mode no security. Di sini default aksesnya dan IP-nya itu DHCP, Smart DHCP. Jika sudah seperti ini, silakan klik finish.
tunggu sampai selesai proses. Oke, jika sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita close. Kita masuk di WiFi. Di bagian sini sudah tidak ada TP-Link. Kita matikan dulu WiFi-nya. Oke ya, di sini sudah berubah menjadi labtkj@proxy.ukk. Oke, jika sudah ada seperti ini, langkah selanjutnya kita beralih ke router board, konfigurasi router board. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa pada bagian Ethernet 4 itu kita hubungkan ke laptop ya, ke port LAN yang ada di laptop. Baik, setelah dihubungkan ke laptop, langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox. Kita klik aplikasi Winbox. Di sini sudah terbaca. Oke ya, karena kita belum ada IP-nya, kita pilih MAC address-nya, klik, kemudian kita connect. Kita cek konfigurasinya. Di sini sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya. Jadi, di sini kita akan reset konfigurasi. Caranya kita klik sistem, kemudian pilih reset konfigurasi. Klik reset konfigurasi, pilih yes. Oke, tunggu proses rebootnya ya. Oke, akan keluar dengan sendirinya, kemudian tunggu sampai masuk dengan sendirinya. Jika teman-teman mengalami kendala di bagian sini, maksudnya lama, boleh pilih cancel, kemudian kita refresh dari sini. Routernya sedang proses ya, diharap tunggu. Kita refresh sambil menunggu. Jika sudah muncul seperti ini, silakan klik pada bagian MAC address, kemudian kita connect. Oke, pada saat muncul seperti ini, silakan teman-teman pilih remove konfigurasi. Sudah ada IP-nya, oke. Keluar ya. Jadi tidak usah khawatir pada saat keluar, tunggu beberapa saat dia akan kembali. Ya, tampilannya sudah kembali. Kita cek IP address apakah masih ada IP-nya. Oke, sudah tidak ada ya. Jadi kembali, setelah kita reset dia akan kembali ke pengaturan awal, tidak ada konfigurasi sama sekali ya. Jadi pastikan langkah pertama routernya harus direset. Jangan sampai sudah pernah dikonfigurasi sebelumnya, itu akan mengganggu konfigurasi kita yang selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian setelah kita reset setelah kita reset routernya, kita akan atur di bagian sini. Ini masih mikrotik ya, kita masuk di sistem, kita masuk di identity, kita atur identitasnya. Misalkan silahkan teman-teman isi dengan namanya masing-masing. Di sini saya akan berikan labtkj. Kalau sudah, apply, oke. Di sini bukan lagi mikrotik, tapi sudah berubah menjadi labtkj. Setelah diganti identitasnya, langkah selanjutnya kita masuk di interface. Di interface, di sini ada Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 3. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Ethernet 1 itu yang terhubung ke internet. Jadi kita ganti di sini namanya Ethernet 1 ISP. Jadi Ethernet 1 ditandakan bahwa dia yang menerima dari Internet Service Provider. Kemudian apply, oke. Ethernet 2 kita akan menjadikan dia sebagai jalur LAN. Oke ya, dia adalah port LAN-nya. Kemudian klik apply, kemudian klik oke. Selanjutnya Ethernet 3 kita akan jadikan sebagai jalur hotspot. Oke ya, jadi dia akan jadi jalurnya hotspot kita. Kemudian klik apply, oke. Setelah selesai 3 ini, jadi Ethernet 4 tidak usah diganggu ya, karena ini untuk konfigurasi. Oke, setelah selesai seperti ini ketiga-tiganya, selanjutnya kita masuk di IP, baru pilih DHCP client ya. Agar mendapatkan IP otomatis dari SP, kita pilih tambah.
Di sini silahkan pilih Ethernet 1 ISP. Kalau sudah seperti ini, pastikan ini tercentang di sini yes. Kemudian klik apply, oke. Oke, jika statusnya sudah bound seperti ini, ya, ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil mendapatkan IP dari internet. Silahkan klik IP, kemudian pilih address, cek. Di sini sudah ada IP ya. Tadi kita belum tambahkan apa-apa. Ya, dia akan mendapatkan IP otomatis dari ISP. Kemudian kita masuk lagi di bagian roots ya. Kita cek apakah dia sudah mendapat IP gateway. Di sini sudah ada ya, IP gateway otomatis dari ISP. Kemudian selanjutnya kita close, masuk lagi di IP, kita pilih DNS. Silahkan teman-teman isi di sini DNS-nya. Saya berikan DNS Google di sini 8.8.8.8. Di bawahnya kita tambahkan 8.8.4.4. Kalau sudah seperti ini, pastikan di sini tercentang allow remote request. Kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Oke. Setelah selesai, langkah selanjutnya kita atur di bagian firewall. Oke ya, firewall. Jadi untuk mendapatkan agar kita bisa connect ke internet, jadi ini sudah mendapat IP dari internet, tapi kita belum bisa share ke internet ya. Misalkan kita cek di sini di bagian new terminal, kita ping google.com. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk di IP, kemudian firewall, agar kita bisa connect ke internet luar ya. Jadi pilih IP, baru firewall, baru bagian NAT. Di sini pilih tambah, silahkan pilih general. Di sini SRC NAT, kemudian out interface pilih pilih ISP. Actionnya pilih mesh correct, kemudian kita apply, oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk jalur LAN. Di sini general addressnya 192.168.100.0/24. Kemudian di out interface kita pilih Ethernet ISP, ini ya, Ethernet 1 ISP. Actionnya kita pilih mesh correct. Jika sudah, kita klik apply, oke. Kemudian jalur hotspot juga, masuk general RSC NAT, kita ketik IP-nya 192.168.200.0/24. Kemudian di out interface kita pilih ISP, actionnya pilih mesh correct, apply, oke. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masih di bagian NAT ya. Kita pilih lagi tambah, kita masuk di general. Di sini kita pilih DST NAT. Kemudian pada bagian protokol, oke ya, TCP. Kemudian DST port kita pilih port 80. Pada bagian in interface ini kita pilih hotspot. Jadi ini nanti untuk bagian jalur blokir Linux MP3 dengan MKV. Kemudian di bagian action kita pilih di sini adalah redirect. Di sini portnya 8080. Kita apply, oke. Oke, selanjutnya setelah selesai di firewall, kita akan atur. Jadi kita sambil lihat soal ya, kita tandai dulu yang sudah selesai tadi. Di sini sudah selesai, di bagian ini juga sudah selesai. Oke, kita belum berikan IP address ya, jadi silahkan masuk dulu di IP, kemudian address. Di sini kita pilih tambah. Oke ya, kita akan berikan IP sesuai yang di bagian di soalnya ya. Jadi di sini IP addressnya untuk jaringan LAN. Jadi bisa kalian lakukan
IP address-nya terlebih dahulu, baru kalian atur di bagian yang ini, dua ini. Tapi jika sudah duluan dibuat juga tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau sudah, kita pilih di sini interface-nya LAN, apply, oke. Selanjutnya kita tambah lagi, jadi ini sudah. IP untuk hotspotnya, di sini pilih hotspot, apply, oke. Oke, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan DHCP pool sebanyak 99 klien. Ini kita close, kita masuk di IP, kita pilih DHCP server. Masuk di DHCP server, pilih DHCP setup. Di bagian ini kita pilih LAN, Ethernet 2 LAN, next. Oke, next ya. Karena di sini dia meminta DHCP poolnya sebanyak 99 klien, berarti di sini dari dot 2 kita sampai dot 100 ya. Kalau sudah, kita pilih next. Di sini boleh kalian ubah sesuai yang tadi yang diketik di sini. Oke, kemudian klik next. Oke, sudah berhasil. Jadi kalau tanda merah seperti ini berarti belum ada yang terhubung ya. Maksudnya kliennya tidak ada yang terhubung baik di laptop maupun di Oke. Selanjutnya kita akan melakukan ini DHCP pool untuk hotspot atau wireless ya. Kita close di sini, kita masuk di IP, kita pilih pada bagian hotspot. Di sini kita pilih server. Jadi di server silahkan teman-teman pilih hotspot setup. Di bagian ini kita pilih Ethernet hotspot, klik next. Di sini karena di soal meminta 99 klien berarti dot 2 juga sampai 100 ya. Ini 254 ganti jadi 100. Oke. Kalau sudah klik next. Di sini biarkan non, klik next. Oke, sudah sesuai, klik next. Di bagian ini silahkan teman-teman isi. Jadi ini akan menjadi alamat untuk login. Jadi pada saat nanti teman-teman koneksikan ke WiFi atau hotspotnya, kemudian tidak otomatis terbuka, silahkan klik DNS name-nya untuk login ya. Jadi kita misalkan kita berikan lab.com, oke ya, atau labtkj.com. Oke, labtkj.com. Kalau sudah kita klik next. Di sini biarkan seperti ini, kita klik next. Oke, selesai. Untuk 99 klien sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita masuk di server profil. Di bagian labtkj.com ini kita klik 2 kali. Di bagian radius silahkan teman-teman centang. Kemudian pada bagian login hilangkan cukinya. Kalau sudah kita klik apply. Oke. Jadi untuk membuat akunnya ya kita akan lakukan sebentar ya. Di sini kita buat saja dulu satu untuk uji coba. Masuk di user untuk membuat akun, pilih tambah, di sini pilih hotspot 1, misalkan 1 kui, passwordnya juga 1 kui. Kalau sudah kita klik apply. Oke. Misal saya buat 2 saja dulu ya. Hotspot 2 kui, passwordnya juga 2 kui. Jadi untuk memunculkan password di sini pada bagian setting, kalau ada centang seperti ini maka passwordnya tidak akan terlihat. Jadi hilangkan centangnya di bagian setting, klik hide password ya, kita hilangkan, maka passwordnya akan muncul. Kalau sudah klik apply. Oke. Di sini saya sudah membuat 2 user ya. Selanjutnya kita akan buat firewall. Oke ya, agar 192.168.100.2 sampai dengan 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Jadi silahkan teman-teman masuk di IP, baru pilih firewall. Oke, di sini kita pilih filter rules.
baru pilih tambah, pilih general, di sini pilih input. Oke ya, pilih input. Kemudian kita akan buat ini tidak bisa login ke router. Jadi silahkan copy teman-teman atau ketik IP-nya seperti ini. Kemudian di DST address ini IP-nya yang ke router ya. IP-nya tadi yang ke router. Kalau teman-teman tidak tahu, klik di sini IP bagian address. Di sini sudah ada ya ini. Ini yang otomatis didapat. Oke ya. Jadi 192.168.70.3. 192.168.70.3. Kemudian pada bagian protokol silakan teman-teman pilih ICMP. Kemudian kita masuk di action. Di sini kita pilih klik drop. Kalau sudah pilih apply, oke. Oke, di sini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan buat firewall IP 192.168.100.51 sampai .100 itu tidak bisa ping ke kliennya wireless. Jadi silahkan kita copy dulu ini ya. Kita masih di firewall filter rules, pilih tambah. Di sini general, pilih input. Bagian SRC address silahkan dipaste atau ketik manual. Kemudian DST address, oke ya. Kita masukkan 192.168.200.1. Oke ya, jadi sini. Oke ya, ini IP gateway-nya wireless. Oke, kalau sudah, selanjutnya protokol. Di sini pilih ICMP. Kemudian masuk di action, di sini kita pilih drop. Lalu apply, oke. Oke ya, di sini sudah selesai. Kita sudah membuat firewall ini dua-duanya. Selanjutnya di sini ada soal buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke. Selanjutnya kita masih di filter rule, kita pilih tambah. Di bagian general silahkan teman-teman pilih input. Kemudian setelah pilih input, langkah selanjutnya kita masuk di action. Di bagian ini kita pilih log. Centang lognya misal kita ketik tersimpan di disk. Ya, tersimpan di disk. Kita apply lalu oke. Apakah sudah selesai sampai di sini? Tidak. Oke ya. Jadi kita masuk lagi ke sistem. Setelah masuk di sistem, silahkan teman-teman klik pada bagian login ini. Oke ya, sistem login. Klik. Di sini silahkan teman-teman klik. Di bagian action ganti jadi disk. Apply, oke, disk ya, disk. Di sini juga actionnya semua action ganti jadi disk. Apply, oke. Ini juga ganti jadi disk. Apply, oke. Disk, apply, oke. Jika sudah seperti ini, kita cek pada bagian log. Oke ya. Di sini sudah disk ya. Jadi semua sudah tersimpan di disk. Oke, kalau sudah kita close. Ini juga sudah selesai, kita tanda yang selesai ya. Oke. Selanjutnya kita atur pada bagian NTP dengan web proxy ya. Jadi ini kita close dulu. Masuk di IP, silahkan teman-teman masuk di IP, pilih web proxy. Di sini silahkan teman-teman enable. Di sini juga diaktifkan, ini juga diaktifkan, centang ya. Kemudian pada change administrator silahkan teman-teman sesuaikan dengan yang disoal. Di sini nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi misal sini saya berikan lab tkj @smkn4takalar.sch.id. Oke ya, sudah sesuai. Kita apply. Kemudian kita masuk di akses. Oke ya, di akses ini kita akan memblokir website dan file.
Oke, silahkan teman-teman pilih tambah. Jadi ini tadi sudah selesai ya, sudah selesai. Kita masuk di blokir website dan file. Oke, jadi pastikan di bagian sini silahkan teman-teman ketik IP dari wireless tersebut. Oke ya. Jadi ketik 192.168.200.0/24. Kemudian di bagian DST host silahkan ketik linux.org. Jadi kita akan memblokir Linux agar dia tidak bisa diakses pada saat kita terhubung ke hotspot. Kemudian pada bagian action kita pilih Deny. Oke ya. Kemudian apply lalu oke. Selanjutnya kita pilih lagi tambah. Di bagian sini kita ketik lagi IP-nya wireless 192.168.200.0/24. Kemudian pada bagian path kita ketik bintang.mp3 bintang. Kemudian di sini kita pilih Deny. Kemudian apply. Kemudian agar tidak perlu mengetik satu-satu, kita sisa copy. Lalu di sini sisa diganti jadi mkv ya. Kemudian apply apply. Nih, sini sudah ada 3 website ya yang sudah kita blok. Ini ditandai. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Selanjutnya ini kita oke. Selanjutnya kita masuk di IP, kemudian pilih firewall. Kemudian bagian filter rules kita pilih tambah. Masuk di general ini pilih forward. Masuk di advance itu kita pilih content. Silahkan ketik linux.org. Jadi sambungan tadi untuk memblokir website Linux ya. Linux.org. Kemudian kita pilih action, lalu di sini pilih drop. Oke ya. Di sini forward, advance kita ketik di kontennya linux.org. Kemudian actionnya kita pilih drop, lalu apply, oke. Selanjutnya kita buat untuk mp3 dan mkv. Forward. Di sini .mp3 action drop apply, kita copy supaya tidak mengetik satu-satu. Di sini mkv apply, jadi actionnya pastikan drop ya. Apply oke, apply oke. Oke, sudah selesai seperti ini. Langkah selanjutnya di sini NTP ya. Di bagian NTP selanjutnya kita masuk di IP. Kita masuk di sistem. Kemudian di sini ada SNTP client. Silahkan centang enable, kita enablekan. Di sini silahkan teman-teman ketik ya, kita copy saja 200.160.128.3. kemudian kita apply, kemudian pilih oke. Selanjutnya kita masuk di IP, masuk di sistem, kita pilih clock, kita atur waktunya. Oke, di sini sudah Asia Makassar. Oke, waktunya juga sudah sesuai, kita sisa apply, oke. Jadi NTP sudah berhasil. Selesai di NTP, baru kita masuk di akun hotspot. Hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai 16.00, itu di soalnya ya. Kemudian pilih IP, baru kita masuk di bagian firewall. Masuk di NAT, kita cari akun, kita cari yang hotspot tadi ya. Ya, di sini sudah ada Masquerade SRC di bagian ini. Oke, di sini silahkan teman-teman klik. Ini yang sudah dibuat sebelumnya, kita masuk di ekstra, kemudian kita atur waktunya. Ya, jadi hanya bisa digunakan mulai dari jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi karena sekarang sudah menunjukkan jam 5 ya, hampir setengah 6, kita atur saja di sini jam 6 ya. Jadi nanti teman-teman atur sesuai dengan soal 18.00.
Oke, kemudian apply. Oke. Jika sudah, ini sudah selesai. Ya. Oke. Untuk konfigurasi di router sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Baik, selanjutnya di sini kita keluarkan dari laptop. Kita hubungkan ke switch ya. Dihubungkan ke switch. Di sini dihubungkan ke switch sesuai dengan soal. Kemudian oke ya, jadi di sini hanya tinggal 3. Ethernet 1 itu terhubung ke port ISP atau yang jalur internet yang mendapatkan akses internet. Ethernet 2 itu terhubung ke jalur LAN di switch. Kemudian Ethernet 3 itu terhubung ke access point jalur wireless. Jadi di sini kita sudah hubungkan ya. Ini yang dari switch kita hubungkan ke laptop. Ya, kita hubungkan untuk uji coba apakah kita sudah dapat akses. Oke, di sini kita sudah terhubung ke Ethernet LAN. Langkah pertama silahkan pastikan dulu di sini dapat IP secara otomatis ya. Silahkan klik properties. Di sini diklik kanan baru pilih properties. IP TCP4 ini kita hilangkan dulu IP-nya. Jadi pastikan kita hilangkan dulu IP-nya teman-teman. Kita mau cek apakah dia mendapat IP secara otomatis sesuai dengan pengaturan DHCP-nya. Klik OK. Di sini klik OK. Refresh, kita disable. Lalu kita enable. Oke, kita cek, pilih detail. Oke, ini ya sudah dapat IP. Jadi di sini sudah DHCP. Sesuai dengan soal yang ada bahwa 192.168.100.100 itu tidak dapat ping ke klien wireless. Dia tidak bisa ping ke sini. Jadi kita coba. Silakan teman-teman ketik di keyboardnya Windows R, kemudian di sini ketik CMD lalu pilih OK. Di bagian ini kita coba ping ya. Kita ping dulu IP-nya router ya yang tadi didapat secara otomatis. Ping 192.168.70.3. Enter. Oke, dia bisa terping. TTL berarti terhubung ya. Selanjutnya kita ping IP LAN ya, jaringan LAN-nya kita ping IP gateway LAN 192.168.100.1. Enter. Oke, juga TTL. Sini kita akan uji coba apakah dia sesuai di sini ya yang kita sudah drop bahwasanya 192.168.100.51 sampai .100 itu tidak bisa ping ke wireless. Di sini 192.168.200.1. Enter. Oke, sudah request timeout. Ya. Jadi untuk ini soal yang di bagian nomor 9 sudah berhasil. Oke ya, sesuai soal. Ya, kita uji coba dan dia tidak bisa ping ke wireless. Selanjutnya kita close ya. Di bagian sini silahkan teman-teman kita ganti secara manual ya, atau boleh juga kita disable baru enable, lihat apakah IP-nya sudah berubah yang diperoleh ya secara DHCP. Kita cek status. Oke, masih 100. Kita ubah secara manual ya. Kita klik kanan, masuk di properties, IP versi 4. Di sini kita
ketik IP-nya 192.168.100.2 sesuai di sini, atau .5 juga tidak masalah. Jadi sebentar pada saat kita ping itu dia tidak bisa terhubung atau tidak bisa terping ke router. Jadi 192.168.100.2 sampai dengan .50 yang tidak bisa. Kita coba di sini .10 ya, .10. Oke, di sini 128 IP gateway-nya 192.168.100.1. Di sini 8844. Oke, kita pilih oke. Refresh. Oke, di sini kita cek statusnya. Oke ya. Ya di sini bukan DHCP ya, karena tadi kita secara statik memberikan IP-nya secara manual. Kita tekan Windows R di keyboard. Di sini CMD, pilih oke. Ya, kita coba ping 192.168. Oke, gateway-nya dulu ya. Ya, karena di sini di soal katanya dia tidak bisa ping ke IP-nya router yang .70.3 itu. Oke, kita ping dulu IP gateway-nya sendiri ya. .1. Oke, TTL berhasil. Karena wireless tidak, di sini wireless tidak termasuk dibuatkan dropnya, berarti di sini kita coba ping juga IP-nya wireless. Berarti di sini harusnya berhasil ya. Oke, TTL berhasil karena bukan itu yang kita drop. Kemudian kita ketik IP-nya router ping 192.168.70.3, enter. Oke, request timeout tidak terhubung. Berarti di sini juga sudah berhasil. Oke, kita uji coba, ini sudah berhasil. Oke, untuk uji cobanya sudah berhasil kedua-duanya. Selanjutnya kita coba di bagian hotspot. Di sini kita close. Oke, kita beralih ke bagian hotspot ya. Kita uji coba firewall-nya apakah berhasil atau tidak, dan kita juga uji coba koneksikan hotspot-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan koneksikan hotspot-nya dan uji coba pada bagian di Linux dengan memblokir MP3 dan MKV. Baik, di sini sudah ada tablet ya, pembagian dari sekolah. Kita masuk connect ke WiFi. Oke, kita masuk. Di sini sudah ada ya lab TKJ at proxy UKK sesuai yang tadi dikonfigurasi. Oke, silahkan di sini sudah meminta login, silahkan login. Tadi kita berikan user itu 1 kui, passwordnya juga 1 kui. Kemudian kita connect. Oke, selanjutnya ini sudah terhubung ya teman-teman. Oke, kita sudah login, kita masuk. Di sini boleh teman-teman ketik untuk login ya. Kalau misalkan tidak muncul, silahkan. Tadi kita berikan labtkj.com ya. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Kita sudah berhasil login. Selanjutnya ya, kita coba pakai translate ya. Apakah sudah bisa connect internet? Ya, di sini bisa dilihat ya. Kita sudah bisa connect ke internet. Selanjutnya kita cek apakah blokir website Linux berhasil. Silakan teman-teman ketik di sini linux.org. .org. Oke. Kita cek apakah blokir website Linux sudah berhasil. Oke ya, kita bisa lihat loading ya. Di sini berhasil website Linux. Nah, oke ya. Oke, jadi sampai di sini sudah berhasil. Kita berhasil
blokir website Linuxnya.